jendela menuju berbagai dunia, ide, dan pengalaman. Saat kita membuka halaman-halaman buku, kita memasuki pikiran dan cita rasa dari penulis. Rasa sedih, bahagia, haru, tegang, dan lain sebagainya. Sejak kemerdekaan, Indonesia melahirkan banyak sekali karya sastra. Karya sastra tersebut telah memberikan banyak kontribusi bagi lintas sejarah, budaya, politik kepada masyarakat. Namun, tidak semua karya sastra dapat diterima dengan baik. Banyak dari buku-buku ini meskipun dia memiliki nilai artistik dan intelektual yang begitu luar biasa, justru mengalami pelarangan atau pembatasan. So, dalam video kali ini kita akan membahas 5 buku terlarang yang pernah dirazia di Indonesia. Apa saja? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas. Buku pertama yang berjudul Benturan NU dan PKI, karya Abdul Munaim Dezet. Buku ini adalah karya yang membahas benturan dan konflik antara Nahdlatul Ulama atau NU dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI selama periode tahun 1948 hingga tahun 1965. Buku ini meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial, politik, dan ideologi pada masyarakat Indonesia saat itu. Meskipun memiliki nilai historis, buku ini mengalami pelarangan di Indonesia. Apa alasannya? Berikut adalah alasannya. Alasan yang pertama yaitu sensitivitas tema. Konflik antara NU dan PKI pada sejarah Indonesia adalah suatu bahasan dan konflik yang sangat sensitif. Peristiwa ini diwarnai oleh ketegangan ideologis dan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban. Pembahasan mengenai konflik ini berpotensi untuk memicu perpecahan antara kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok-kelompok yang berpandangan Islam dan komunis. Alasan kedua yaitu kekhawatiran terhadap stabilitas sosial. Pemerintah Indonesia cenderung memperhatikan stabilitas sosial dan juga politik. Buku yang mengungkit kembali sejarah dan juga konflik di masa lalu dapat dianggap merugikan upaya menjaga stabilitas dan juga keamanan di tengah masyarakat yang beragam. Ketakutan akan protes, terjadinya ketegangan, perpecahan, atau bahkan bentrokan fisik antara kelompok-kelompok tertentu mungkin saja menjadi salah satu alasan kenapa buku ini dilarang. Alasan yang ketiga yaitu pengaruh Orde Baru. Di bawah pemerintahan Orde Baru terjadi pelarangan terhadap beberapa bentuk kritik terhadap pemerintahan. Kritik tersebut adalah kritik-kritik yang diyakini bernuansa sensitif atau menyinggung pemerintah. Pemerintah berusaha untuk merespon karya-karya sastra yang dianggap dapat memicu konflik dan juga perpecahan dengan tindakan pelarangan. Buku yang membahas PKI dengan cara yang dianggap provokatif kemungkinan tidak dapat diterima dengan baik oleh pemerintahan saat itu. Alasan keempat, revisi sejarah dan narasi dominan. Setelah peristiwa 1965 yang mengarah pada pembantaian massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya, narasi sejarah resmi di Indonesia sangat menekankan pada penggambaran PKI sebagai musuh negara dan komunis sebagai ancaman. Buku yang menyentuh aspek-aspek lain dari hubungan antara NU dan PKI berpotensi menyimpang dari narasi yang ingin dipertahankan oleh pemerintah. Alasan kelima yaitu aspek ideologi dan politik. Mempertimbangkan pemikiran ideologi, buku ini bisa dianggap membawa pandangan yang tidak sejalan dengan ideologi yang dibawa oleh pemerintah, terutama di era Orde Baru yang sangat mendukung nilai-nilai anti komunisme. Hal ini membuat buku tersebut menjadi target bagi pelarangan. Dan alasan yang keenam, reaksi masyarakat dan lembaga keagamaan. Masyarakat Indonesia sangat heterogen, bermacam-macam, beragam, berbeda-beda, dan reaksi dari kelompok-kelompok tersebut, terkhusus dari kelompok keagamaan serta organisasi sosial, dapat berpengaruh besar terhadap langkah-langkah pelarangan. Kehadiran buku ini bisa dipandang sebagai pemicu
ketegangan antara komunitas Islam dan juga komunisme, sehingga mendorong sikap dari pihak-pihak tertentu untuk melarang beredarnya buku ini. Buku kedua, Di Bawah Lentera Merah karya Sokhokgi. Buku Di Bawah Lentera Merah karya Sokhokgi ini merupakan catatan harian dan juga refleksi pribadi mengenai kehidupan, idealisme, serta pengalaman sosialisme di Indonesia, terutama pada masa sebelum dan selama pergolakan politik pada tahun 1960-an. Buku ini dianggap sebagai dokumen penting yang memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kehidupan mahasiswa, situasi politik, dan pemikiran sosial di Indonesia. Namun buku ini juga menghadapi beberapa tantangan dan kontroversi yang mengarah pada pelarangan atau pembatasan terbitnya buku ini. Alasan-alasan yang melatar belakangi pelarangan terbitnya dan distribusinya buku ini adalah: yang pertama, konten yang kontroversi. Buku ini mengandung pandangan kritis terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Sokhokgi dalam tulisannya seringkali mengkritik pemerintah dan situasi yang ada, serta mencerminkan berbagai konflik ideologis pada masanya. Kritikan yang tajam ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penguasa. Alasan kedua yaitu ideologis dan komunisme. Sokhokgi dikenal sebagai seorang yang memiliki pandangan sosialis. Dengan latar belakang ini, beberapa pihak bisa saja menganggap bahwa pemikirannya yang seringkali mengaitkan kekuasaan, keadilan sosial, dan ketidakpuasan terhadap penguasa dapat berpotensi menginspirasi gerakan-gerakan yang dianggap berbahaya oleh pemerintahan yang lebih otoriter, terutama dalam konteks anti-komunisme yang berkembang di Indonesia pada saat periode tertentu. Alasan yang ketiga yaitu kepentingan politik. Dalam konteks sosial politik, buku ini berpotensi untuk membangkitkan kesadaran dan mobilisasi di kalangan mahasiswa serta generasi muda ketika menyuarakan perubahan. Dalam ketatanegaraan yang cenderung mengontrol suara kontra, buku ini memuat pemikiran kritis seperti bisa dianggap mengancam stabilitas sosial dan juga politik. Alasan keempat, keterkaitan dengan sejarah dan juga identitas. Sokhokgi juga menjelajahi tema-tema yang berkaitan dengan identitas, kebudayaan, dan sejarah Indonesia. Mungkin pertentangan historis dan narasi nasional tentang peristiwa-peristiwa politik di masa lalu atau kritik terhadap penguasa membuat buku ini berpotensi menuai berbagai reaksi dari institusi yang bertanggung jawab terhadap pengawalan narasi sejarah. Alasan yang kelima, reaksi dari lembaga keagamaan dan juga sosial. Buku ini menyentuh aspek-aspek keagamaan dan sosial dengan pandangan sekuler dan kritis. Dapat menimbulkan reaksi keras dari berbagai lembaga keagamaan. Kritikan yang dilontarkan dapat membuat beberapa kalangan menilai buku ini sebagai sebuah ancaman terhadap nilai-nilai yang mereka junjung, sehingga memicu polemik yang berujung pada pelarangan. Buku ketiga, Tetralogi Buruk karya Pramoedya Anantanur. Buku ini adalah karya sastra monumental dari Pramoedya Anantanur yang terdiri dari 4 novel. Yang pertama ada Bumi Manusia, kemudian Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan juga Rumah Kaca. Karya ini ditulis ketika Pramoedya berada dalam tahanan politik di Pulau Buru dan sering dianggap sebagai salah satu puncak sastra di Indonesia. Namun tetralogi ini juga mengalami berbagai kontroversi dan pelarangan untuk beredar di Indonesia. Dan apa alasannya? Berikut ini adalah alasan-alasannya. Alasan yang pertama, kritik terhadap pemerintahan. Tetralogi Buruk kaya akan kritik terhadap penjajahan, imperialisme, dan kezaliman pemerintah. Karya ini menggambarkan pengalaman rakyat Indonesia yang terpinggirkan. Isi buku yang kritis ini dianggap berpotensi mengancam stabilitas politik dan keamanan. Alasan kedua, isu komunisme dan ideologi. Pramoedya Anantanur dikenal memiliki pandangan sosialis dan dekat dengan aktivisme kiri. Di masa Orde Baru, semua aspek yang berhubungan dengan komunisme seringkali dicurigai dan dianggap sebagai ancaman. Meskipun tetralogi Buruk tidak secara eksplisit
mempromosikan komunisme, tetapi suasana dan juga konteks yang dibahas dalam novel tersebut dapat dianggap sebagai pemikiran yang bertentangan dengan ideologi resmi yang dipegang pemerintah saat itu. Alasan ketiga, pemberdayaan sejarah. Karya ini mengangkat sejarah Indonesia dengan perspektif yang berbeda. Pramudia menghadirkan suara dan pengalaman dari sudut pandang yang mungkin tidak disorot dalam narasi resmi. Tindakan membongkar narasi sejarah yang telah dibangun oleh penguasa dapat memicu reaksi keras dari pemerintah yang ingin mempertahankan kontrol terhadap sejarah dan identitas nasional. Alasan keempat, representasi sosial dan budaya. Pramudia juga mengeksplorasi isu-isu sosial, kelas, dan perjuangan dalam masyarakat dengan menampilkan karakter-karakter yang mewakili berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan. Karya ini berpotensi menginspirasi kritik terhadap ketidakadilan sosial. Di masa pemerintahan Orde Baru, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya karena bisa memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah. Alasan kelima, peran Pramudia sebagai penulis dan aktivis. Pramudia bukan hanya seorang sastrawan, tetapi juga seorang aktivis politik. Ia pernah ditangkap dan menjadi tahanan politik selama bertahun-tahun. Pemerintah Orde Baru sangatlah sensitif terhadap karya-karya yang berasal dari penulis yang berseberangan dengan ideologi mereka. Keberadaan Pramudia di balik karya ini dan latar belakangnya yang penuh dengan aktivisme menjadikan buku ini menjadi sasaran pelarangan. Dan yang terakhir, dampak narasi terhadap generasi muda. Kekhawatiran akan pengaruh buku ini terhadap generasi muda juga menjadi pertimbangan. Karya-karya Pramudia bisa membangkitkan kesadaran politik dan semangat kebangsaan yang kritis, yang bisa bertentangan dengan program-program pendidikan nasional yang dikuasai oleh pemerintah. So, bagaimana menurut kalian buku-buku tadi yang sudah kita bahas? Apakah dari kalian ada yang pernah membaca buku-buku tersebut? Silahkan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Atau kalian pernah memiliki pengalaman membaca buku-buku lain yang isinya kontroversial dan sensitif? Kalian tuliskan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, sisipkan komentar kalian jika kalian ada request untuk video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Manggu. Hasta la vista. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.